saya, Bidan Lutfi, bidan sahabat Bunda, bidan cerdas, berkelas, dan berkualitas. Oke, alhamdulillah pada hari ini saya akan share kaitannya dengan perawatan payudara selama hamil. Nah, sebelum saya mulai, yuk Bunda semuanya silahkan like dan subscribe terlebih dahulu di sini ya. Oke, dan jangan lupa nyalakan lonceng supaya Bunda selalu mendapatkan notifikasi yang terupdate dari kami kaitannya dengan kesehatan ibu dan anak ya. Alhamdulillah, sepertinya sudah banyak ya yang saya share kemarin kaitannya dengan birth plan ya. Untuk hari ini kita kembali lagi ke kehamilan ya. Materinya adalah bagaimana perawatan payudara yang direkomendasikan sesuai dengan evidence base atau berdasarkan dari hasil penelitian yang terupdate. Nah, saya yakin Bunda semuanya, apalagi ya yang saat ini baru hamil, kemudian baru menanti sang buah hati, maupun para calon-calon Bunda yang tentunya suatu saat nanti pasti para wanita semuanya menginginkan ya, mengidam-idamkan menjadi seorang bunda yang nanti dapat merawat bayinya dengan baik, memberikan ASI eksklusif tentunya seperti itu. Oke, kenapa sih perawatan payudara itu harus dimulai dari kehamilan? Banyak sekali ya pasien yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana perawatan payudara yang diperbolehkan, bagaimana perawatan payudara yang terupdate untuk saat ini supaya tidak terjadi kontraksi. Nah, dan bagaimana nih Bu supaya nanti ASINya bisa keluar dengan lancar, bayi bisa menyusu dengan baik tanpa ada masalah apapun ya. Sekarang kita belajar dulu ya kaitannya dengan hormon prolaktin, di mana hormon ini adalah salah satu hormon yang sangat berpengaruh terhadap produksi ASI, di mana mulai dari kehamilan sebenarnya hormon prolaktin ini sudah ada ya. Namun hormon prolaktin ini tidak dominan pada saat kehamilan. Karena apa? Karena ada hormon estrogen, kemudian hormon progesteron ya, yang pada saat kehamilan itu lebih meningkat fungsinya gitu, sehingga pada saat kehamilan itu memang ada beberapa ibu hamil yang kok saya umur kehamilan 7 bulan sudah keluar ASINya ya, kok saya sampai mau melahirkan belum keluar ya Bu ya. Kemudian ada masalah lagi, bagaimana nih Bu kalau misalnya puting saya itu adalah flat atau bahkan agak masuk ke dalam ya. Nah, makanya ketika periksa kehamilan jangan lupa untuk mengkonsultasikan kepada tenaga kesehatan, kepada provider yang menjadikan Anda sebagai tempat untuk periksa ya gitu. Jadi ditanyakan. Nah, perawatan payudara selama hamil yang direkomendasikan berdasarkan dari hasil penelitian, berdasarkan dari evidence base atau bukti ilmiah adalah yang pertama, kalau misalnya puting bunda ya, puting bunda itu flat ataupun masuk ke dalam ya, Bunda silahkan bisa menggunakan namanya nipple former ya, seperti contoh di sini. Nah, ini adalah contoh dari nipple former seperti ini ya.
Nah, nipple former ini digunakan pada usia kehamilan 28 minggu. Ingat, mulai usia kehamilan 28 minggu. Sebelum 28 minggu belum boleh. Nah, bagaimana penggunaannya? Cukup ditempelkan saja di payudara bunda ya, di putingnya. Kemudian untuk penggunaannya dimulai dari awal itu adalah 1 jam dulu ya, 1 jam. Kemudian dipakaikan bra seperti biasa. Kemudian pada saat tidur jangan lupa nipple former dilepas ya. Nanti semakin tambah hari penggunaannya bisa bertambah, dimulai dari 1 jam sampai dengan 8 jam ya. Ingat, nipple former tadi digunakan untuk puting yang flat ya, atau bahasanya Jawa atau bahasa yang sering digunakan adalah putingnya datar ya, putingnya datar. Itu digunakan mulai usia kehamilan 28 minggu. Kemudian mulai digunakannya 1 jam dulu. Digunakan pada saat di dalam bra ya. Jadi dipakaikan bra seperti biasa. Pada saat tidur bunda dilepas nipple formernya. Semakin bertambah hari, durasi penggunaannya bisa ditambah 1 sampai dengan 8 jam. Ingat, ini adalah salah satu cara saja menstimulasi yang bisa dilakukan pada saat hamil. Nah, teknik yang dulu itu adalah kalau misalnya bunda sering dikasih tahu nih, contohnya penggunaan ataupun dengan menarik-narik puting ya. Mungkin saya contohkan untuk menarik puting di sini adalah seperti ini ya. Oke, nah terapi yang biasa digunakan zaman dulu mungkin sampai sekarang juga masih ada. Mungkin bunda juga masih sering ya dikasih tahu sama providernya, nanti putingnya, kalau ini kan kebetulan putingnya menonjol ya bun ya, ini contoh puting yang menonjol. Kalau misalnya putingnya datar, nanti jangan lupa ya, misalnya dari providernya nanti ditarik-tarik atau seperti memutar radio ke kanan 20-30 kali, ke kiri 20-30 kali. Dalam medis itu terapinya namanya terapi Hoffman. Dan itu sudah tidak direkomendasikan lagi. Yang saya jelaskan tadi adalah dengan menggunakan apa? Nipple former ya, bentuknya seperti ini nih, ada di gambar ini. Tempelkan saja di sini. Bunda menggunakan bra seperti biasa, branya yang menyokong payudara, yang nyaman, pada saat tidur dilepas dan nanti bisa digunakan kembali. Ingat, puting flat atau puting datar ini adalah salah satu memang kelainan anatomis dari payudara ya, tetapi itu masih bisa distimulasikan pada saat hamil menggunakan nipple former. Kemudian nanti pada saat sudah lahir, bunda menyusui, bunda bisa menggunakan alat ini. Nah, atau yang sering disebut adalah nipple pull. Nah, ini adalah cara tradisional yang bisa nanti bunda bikin sendiri ya. Caranya adalah kalau nanti bunda bisa mau bikin sendiri, itu menggunakan spuit. Spuitnya nanti beli saja di apotek, ada spuit 20 cc. Kemudian ujungnya spuit tadi nanti tinggal dipotong, kemudian nanti dibalik. Nah, nanti hasilnya seperti ini bun ya. Kemudian nanti putingnya ditarik ya. Jadi ditarik seperti ini. Kita tinggal narik saja. Nah, nanti kan lama-lama maju tuh ya putingnya ya. Atau kalau tidak, bunda bisa menggunakan pumping ya, pompa untuk memompa ASI itu juga bisa
digunakan untuk menarik puting susu yang masih datar gitu. Selain itu, jangan lupa yang terpenting dan jauh lebih penting dari semua alat-alat ini adalah Bunda harus menyusui sesering mungkin. Dengan adanya hisapan dari bayi yang menyusu secara langsung, puting Bunda nanti lama-kelamaan akan menonjol dengan sendirinya. So, Bunda jangan khawatir, jangan takut berlebihan, jangan cemas. Oh, nanti kalau saya tidak bisa menyusui bagaimana? Nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Dengan nanti disusui secara rutin atau on demand tanpa ada batasan jam, nanti puting Bunda nanti lama-kelamaan akan menonjol dengan sendirinya. Kemudian yang bisa dilakukan lagi perawatan payudara pada saat kehamilan, Bunda bisa merawat daerah sekitar areola ini. Yang coklat-coklat ini namanya areola ya. Jadi ini areola sampai dengan putih, dibersihkan saja dengan air hangat. Ingat, air hangat sebelum mandi ya. Kapas dikasih air hangat, tempel saja di sini, nggak usah menggunakan minyak baby oil atau minyak zaitun atau minyak apapun, itu tidak perlu ya, karena ternyata ada bakteri baik yang itu memang fungsinya melindungi puting ini ya selama hamil. Jadi cukup menggunakan kapas dengan air hangat, ditempel saja di sini ya. Itu adalah dua teknik cara perawatan payudara yang bisa Bunda lakukan selama hamil. Ingat, untuk proses produksi ASI pada saat hamil itu berbeda-beda. Ada yang sudah keluar pada saat 7 bulan, ada yang baru keluar nanti pada saat bayinya sudah lahir, bahkan ada yang keluar pada saat nanti hari ketiga atau keempat. Itu adalah suatu hal yang normal ya. Bunda tidak perlu khawatir, yang terpenting adalah cukupi kebutuhan nutrisi Bunda, banyak makan sayuran hijau, kemudian protein hewani, protein nabati, kacang-kacangan ya, minum susu sehingga bisa merangsang supaya produksi ASI biar cepat keluar. Ingat, pada saat hari pertama sampai dengan hari ketiga itu nanti yang keluar baru kolostrum. Jadi kolostrum itu nanti cairannya lebih kental, kemudian warnanya kekuningan seperti itu justru bagus, kayak akan vitamin, protein ya. Kemudian ada imunoglobulin, jadi yang membuat sebagai imun pasif ya kepada bayinya, jadi memberikan kekebalan tubuh tersendiri bagi bayinya yang melindungi dari bakteri ya. Dan itu jangan dibuang, biarkan saja dan diberikan kepada bayi, karena sampai dengan detik ini ternyata masih banyak tuh ya dari sugesti masyarakat, Bu, kalau ASI yang keluar pertama kali itu apakah ASInya itu jelek dan saya harus membuangnya. Nah, itu salah ya, justru itu bagus. Kayak akan imunoglobulin tadi yang bisa melindungi bayi dari kuman, bakteri ya, yang itu didapatkan langsung dari ibunya gitu. Nah, ada juga nih nanti baru keluarnya di hari keempat, wajar karena hari pertama sampai dengan hari ketiga hormon estrogen progesteron dari kehamilan tadi sudah menurun, kemudian hormon prolaktin yang mempengaruhi produksi ASI tadi mulai meningkat, barulah keluar sedikit demi sedikit namanya kolostrum ya, tetap disusukan. Hari keempat namanya ASI peralihan, mulai keluarnya agak sedikit banyak, dan nanti semakin lama ASI semakin keluar banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir, masing-masing ibu hamil itu berbeda-beda. Yang terpenting adalah Bunda harus bersemangat
untuk merawat payudaranya dengan baik supaya nanti pada saat bayinya lahir, Bunda siap untuk memberikan ASI kepada bayi Bunda semuanya, sehingga harapannya bisa tercapai ASI eksklusif dan Bunda tidak mengalami kegagalan dalam proses menyusui. Demikianlah sharing saya hari ini kaitannya dengan perawatan payudara selama hamil. Semoga bermanfaat, dan jika Bunda merasa video ini bermanfaat, silakan share ke masyarakat, ke teman, tetangga, kerabat, silahkan di-share. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini memberikan manfaat kepada Bunda, dan yang terpenting Bunda bisa mempraktekannya dengan baik. Terima kasih, salam sehat untuk semua, salam dari kami, bidan sahabat Bunda.